2 detik ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penonton-penonton sekalian, kembali lagi dengan saya di sini Hasbal dalam podcast Inspirasi Mengajar. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh kenalan lama saya yaitu Bu Irma. Oke. Halo Bu Irma. Halo semuanya, penonton semuanya, pendengar semuanya. Gimana? Semoga yang lagi menonton ini semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Gimana Bu? Udah lama kita nggak ketemu Bu. Iya Mas Hasbal, gimana Mas Hasbal? Sehat kan Mas Hasbal? Alhamdulillah. Oke. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Seperti itu. Ya, biar semangat Mas Hasbal. Siap. Oke. Ibu, terakhir kali tuh saya dengar Ibu tuh ngajar ya Bu ya? Iya Mas Hasbal, saya itu mengajar. Alhamdulillah saya mengajar di salah satu TK ya yang ada di Kapanewon Sewon, tepatnya di TK Aba Saman yang beralamat di Jalan Ring Road Selatan, tepatnya belakang Hotel Rose Inn atau Hotel Rosalia Indah. Seperti itu Mas Hasbal. Pantesan Ibu tuh wajahnya itu masih awet muda ya, cerak ini. Karena Hatur nuhun, dibilang awet muda, awet tua kali waduh, kan belum tua Bu. Belum ya? Belum. Kalau kepala 4 belum ya Mas Hasbal ya. Belum, Oke, baiklah iya. kalau begitu. Oh ya Bu, itu ngajar TK udah dari kapan Bu? Saya itu mengajar di TK alhamdulillah mulai tahun 2015 Mas Hasbal. Tepatnya pada tanggal 1 Oktober 2015. Berarti kalau dihitung-hitung sampai tahun ini kurang lebih ya 9 tahunan. 9 tahun. Iya. Lama Bu. Insya Allah, amin, amin. Iya, alhamdulillah. 9 tahun tuh adalah waktu yang lama ya Bu ya. Iya. Itu pasti Ibu setiap tahun kan tuh anaknya berganti-ganti tuh ya Bu. Itu Iya. pasti banyak sekali Ibu tuh nemuin macam-macam anaknya. Itu Iya. yang pasti unik-unik, hebat-hebat ya. Iya, betul Nah, sekali. itu selama Ibu mengajari di sana itu bagaimana Bu perasaan Ibu dan pengalaman gitu? Oh, begitu ya. Oke. Kalau ditanya masalah perasaan dan pengalaman ya. Kalau ditanya masalah perasaan Mas Hasbal, tentunya saya sebagai guru TK ya. Alhamdulillah sangat senang dan bahagia. Kenapa? Karena dengan mengajar di TK itu salah satunya saya bisa belajar sambil mengajar. Kenapa saya bicara belajar kok mengajar tapi kok belajar? Iya betul sekali, karena di TK itu kan karakter anaknya itu unik-unik seperti tadi yang Mas Hasbal bilang ya, unik-unik. Terusan ada yang aktif, ada yang pendiam gitu kan, ada juga yang kadang-kadang ya manja-manja apa gimana seperti itu. Jadi kalau ditanya masalah perasaan tentunya sangat menyenangkan dan bahagia. Kenapa? Karena mengajar di TK itu salah satu yang paling dasar itu kita selalu ceria. Kenapa? Ya karena kan yang namanya TK itu taman kanak-kanak. Taman kanak-kanak itu kan lingkungannya harus ceria, harus bahagia, selalu tersenyum, selalu bernyanyi seperti itu ya. Nah makanya tadi kan kata Mas Hasbal saya awet muda ya. Nah itu salah satunya, karena kalau guru TK itu selalu bernyanyi ya toh, terusan selalu ceria, tersenyum gitu, seperti itu Mas Hasbal. Jadi perasaannya, kalau ditanya masalah perasaannya gimana Bu Irma selama mengajar itu, alhamdulillah sangat menyenangkan dan bahagia seperti itu. Iya. Nah itu, kalau emang mau awet muda jadilah guru TK. Yeay. Ngomongin anak-anak ya, Iya. kan pasti 9 tahun tuh seperti yang saya sebutkan tadi kan anak-anaknya itu beragam ya Bu, unik-unik juga. Betul Itu sekali. pasti kan ada tuh anak-anak yang seperti Ibu sebutkan tadi, ada yang pendiam, Iya. ada yang sangat aktif, ada Iya, yang betul pemalu. sekali. Itu bagaimana Bu biasa yang Ibu menghadapi mereka gitu? Oh iya, oke, baik. Iya betul sekali. Jadi kalau di dalam keluarga nggih Mas Hasbal, itu kan misalkan kalau 2 anak tentunya itu 2 karakter. Begitupun di sekolah, misalkan anaknya ada siswa-siswinya ada 10 anak, itu pasti ada 10 karakter. Nah itu
kalau ditanya bagaimana menghadapi anak-anak yang berbeda karakter, itu salah satu langkah mungkin kita harus mengenali karakter setiap anak. Karena setiap anak yang tadi saya katakan berbeda nggih, setiap anaknya. Misalkan ada anak yang misalkan kalau dalam pembelajaran nih contohnya, ada anak yang senangnya itu mewarnai, ada juga anak yang senangnya membuat karya seni, misalkan itu baik dari Lego ataupun misalkan dari balok kayu gitu atau dan yang lainnya. Terus ada juga anak yang senangnya itu fisik. Artinya kalau dalam karakter anak itu bisa disebut dengan istilah kinestetis ya. Jadi anak itu nggak mau diam gitu. Jadi meskipun misalkan mengerjakan tugas yang dikasihkan bu guru itu, anaknya itu tidak mau diam, itu kinestetis nama istilahnya seperti itu. Jadi ketika kita sudah mengenal karakter anak, insya Allah apapun masalahnya itu akan bisa teratasi. Jadi kita sebagai guru kalau dalam pembelajaran hanya menyediakan kegiatan, misalkan ada 3 kegiatan sampai 4 kegiatan ya dalam satu hari, itu anak semua berbeda keinginannya. Ada yang, Bu, saya pokoknya maunya ini loh Bu. Oh iya boleh, silahkan. Jadi kita itu sebagai guru hanya menyediakan, tetapi anak mau yang mana itu dipersilahkan. Seperti itu. Jadi kita tidak boleh memaksakan, pokoknya kamu harus di sini, tidak seperti itu. Jadi itu kita mengenal, harus benar-benar mengenal anak-anak itu ini karakternya itu seperti apa gitu. Terusan maunya itu seperti apa nih kegiatan yang paling disenangi anak. Mungkin seperti itu Mas Hasbal yang saya alami. Saya tuh jadi terikat beberapa kasus ya mungkin ya Iya. Bu ya, gimana orang tua tuh memaksa anaknya gitu ya untuk belajar gitu-gitu. Mungkin kan karena mungkin ini anak saya malas ini gitu-gitu. Nah, berarti kan mungkin sampai rumah tuh anak-anak tuh malas ya, jadi mungkin ya menurut orang tua mereka, dan kadang orang tua mereka ini berlebihan lah dalam menghadapi anak ini. Mungkin Ibu ada tips Bu bagi orang tua bagaimana cara untuk anak ini mau belajar di rumah dengan baik gitu tanpa harus berbuat yang berlebihan terhadap anak ini. Oke, baik. Kalau bicara masalah tips ya, bagaimana cara kita biar sebagai orang tua biar anak itu mau belajar di rumah dengan rajin, katakanlah seperti itu. Itu kita kembali kepada karakter anak. Karena misalkan anak saya kan tentunya 2 karakter. Jadi cara kita mendampingi belajar dan cara anak-anak belajar itu tentunya bakal berbeda seperti itu. Jadi kalau menurut saya tipsnya gimana sih Bu biar misalkan anak itu kalau sudah di rumah itu mau belajar gitu, apapun itu belajarnya gitu kan. Kalau saya boleh berbagi di sini, yang pertama itu lebih ke pembiasaan Mas Hasbal. Pembiasaan itu seperti apa? Jadi kita itu membuat kesepakatan bersama anak. Karena bagaimanapun anak itu disiplin harus sejak dini. Itu apapun karakter anak, jadi tetap ada prosesnya. Istilahnya begini, anak itu pintar tidak langsung pintar, tetapi tetap ada prosesnya seperti itu. Jadi kalau ditanya tipsnya bagaimana cara biar anak itu rajin belajar di rumah, salah satunya itu pembiasaan, ada kesepakatan, ada disiplin gitu loh. Jadi ini orang tua itu harus ada kerjasama yang baik dengan anak, terutama seorang ibu nggih, karena saya rasa di mana-mana pun mungkin sama yang mendampingi anak itu kan biasanya seorang ibu. Jadi di sini peran ibu sangat penting buat keberlangsungan supaya bagaimana cara anak itu di rumah itu biar belajar dengan baik, biar belajar dengan penuh semangat. Jadi ini kuncinya ada salah satu faktor gitu ya, ada di seorang ibu sebagai pendamping belajar di rumah. Seperti itu Mas Hasbal. Iya. Memang benar ya Rasulullah ya, ibu tuh yang diutamakan ya, ibu, bapak. Iya, betul sekali. Ibu sangat berperan besar dalam anak ya. Ya kan karena tugas ayah kan mencari nafkah ya. Salah satunya itu tugas ibu, yaitu istilahnya mendampingi anak-anak, mengurus anak-anak di rumah, seperti itu Mas Hasbal. Iya. Jadi apa tadi ininya rutin Pembiasaan. Pembiasaan.
kesepakatan dan disiplin. disiplin. Iya, Nah, betul sekali. Mungkin itu untuk orang tua sekalian, mungkin itu tipsnya. Bagaimana nanti kalau misal anak-anak tuh malas belajar, ya itu tipsnya. Rutin, pembiasaan, kesepakatan dan disiplin. Dan Iya. juga mungkin orang tua tuh harus ulet ya Bu ya. Iya, betul sekali. Jadi kadang-kadang begini, tapi kan kembali lagi Mas Asbal, keadaan setiap orang tua itu berbeda. Oh, iya. Kadang-kadang misalkan maaf, ada orang tua yang dari pagi sampai sore bekerja atau mungkin bahkan dari pagi sampai malam. Biasanya kan seperti itu. Nah, itu kan cara istilahnya di rumah itu suasana kan tetap berbeda. Makanya tadi saya katakan di awal, setiap orang tua itu pastinya modelnya berbeda. Anak pun seperti itu karena keadaan setiap orang itu berbeda. Jadi kita pintar-pintar saja untuk mengatur waktu seperti itu, Mas Asbal. Iya. Menarik. Iya, iya. Mungkin sekian dari pembincangan kita pada kesempatan kali ini. Mungkin kalau misalnya apa yang bisa kita dapat, mungkin adalah pertama adalah anak-anak ini adalah karakternya tuh unik dan Berbeda-beda. berbeda-beda. Iya, betul Tapi sekali. berbeda-beda itu bukan berarti mereka tuh buruk ya Bu Iya, ya. tidak, Heeh. tidak, iya. Mereka betul. tuh ada keunikan masing-masing yang Iya. bagaimana kita sebagai orang tua itu harusnya menghargai dan menghormati Iya, atau betul bahkan sekali. membantu untuk mengembangkannya. Iya, mengarahkan, Mengarahkan, iya. ya. Karena kan setiap anak itu berbeda karakter. Jadi kalau kata lagu kan ojo dibandingke antara anak satu dengan anak yang lainnya karena setiap anak punya keunikan masing-masing. Insya Allah setiap anak itu punya kelebihan yang Allah kasih gitu ya, seperti itu Mas Asbal. Iya. Ya. Jadi itu kuncinya. Kuncinya pertama adalah pembiasaan, yang kedua adalah kesepakatan, dan yang ketiga adalah disiplin. Iya. Oke. Mungkin sekian ya Ibu ya, kita perbincangan kita nih sudah sangat Oke, seru sekali. iya. Semoga untuk bermanfaat untuk para penonton sekalian, dan juga ini sangat bermanfaat buat saya nih, soalnya Iya. saya juga butuh pembiasaan gitu. Iya, biar betul ini. sekali. Mulai dari sekarang ya. Iya, siap. Ya, mungkin sekian dari para penonton sekalian. Mungkin semoga ini bermanfaat. Iya, amin. Dan juga selamat pagi, siang, sore atau malam, siapapun kapanpun menonton. Sekian dari saya dan sampai jumpa di podcast Inspirasi Mengajar selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah?